Ya, nah Iya. dengan begitu ya tentu performanya si sektor telekomunikasi ini tentu pasti akan membaik dengan merger akuisisi ini. Apalagi ditambah di sekolah di sektor menara ada juga dengan Mitratel. Mitratel tuh mengakuisisi tower-tower Telkom dan sekarang jadi tower terbesar kan di Indonesia. Ada juga dengan Tembik yang baru banget itu diakuisisi apa sih Provident diakuisisi oleh Provident Capital dan habis tender offer bukan tender offer dan juga dengan Tower yang baru saja mengakuisisi dengan SUPR gitu. Dan hal ini tentu dengan akuisisi ini dengan corporate action ini tentu akan menambah insentif positif kepada para sektor-sektor telekomunikasi seperti itu. Nah, untuk sektor teknologi ya itu masih tergantung dengan laju inflasi dunia. Walaupun sebenarnya dalam jangka panjangnya itu sektor teknologi ini tentu akan memiliki story yang sangat bagus sehingga mampu memberikan keuntungan kepada para investor. Tapi ini untuk investor yang jangka menengah atau jangka panjang. Jangka pendeknya itu lebih baik menghindari saham-saham jenis teknologi dulu gitu. Oke, Iya. ya Mas. Tadi udah untuk menghindari sektor teknologi dulu ya. Nah, kan ini Mm-mm. juga The Fed bulan Mei nih, bulan depan ya, mau Iya, rencananya naikin suku lagi nih. Ya, setelah iya Maret ya benar. 0,25 ya ke 0,50 basis point bulan itu ya, bulan depan ya. Mm-mm. Itu seberapa besar tuh Mas pengaruhnya ke sektor teknologi? Karena kan kadang juga itu ya merasakan emiten tekno itu ya terkena beban bunga gitu ya kalau suku Mm-mm. bunga naik gitu. Iya. Ya jadinya itu dengan Besar nggak kenaikan tuh Mas? ya, ya, jadi dengan kenaikan suku Hmm. bunga ini yang diterapkan oleh Bank Sentral, tentu akan menjadi berita yang negatif kepada para saham sektor-sektor teknologi. Karena dengan naiknya suku bunga, tentu ya tadi saya bilang itu investor pasti akan berpindah ke aset yang lebih aman. Contohnya mungkin ke pasar uang seperti itu. Nah, dengan begitu tentu tidak akan banyak investor yang akan masuk ke dalam sektor teknologi, apalagi sektor teknologi itu biasanya itu keuangannya itu memang sangat penting ya kalau kita lihat laporan keuangan kalau kita mau invest ya Mas ya. Nah kalau sektor teknologi kita bisa melihat kebanyakan itu emiten-emiten di sektor ini itu mencatatkan kerugian, nggak banyak yang mereka itu mencatatkan keuntungan dan hal ini disebabkan oleh banyak perusahaan ini cost of capitalnya memang besar, mereka itu dalam tanda kutip itu bakar duit. Kayak contohnya Goto kan ya pasti kan kejar promo ya. Kalau misalkan Goto nggak ada Iya. promo mana ya orang nggak banyak yang mau pakai, kalah sama kompetitor yang lain. Nah akibatnya dengan promo ini tentunya itu menyebabkan keuangan mereka itu tidak akan maksimal. Nah tambah lagi dengan biasanya itu sektor teknologi itu utangnya itu dengan dinaikannya suku bunga, tentu beban utangnya itu akan semakin tinggi juga ya Mas ya, karena ya suku bunga naikkan, jadi mereka itu expense semakin besar, akhirnya itu mereka akan semakin rugi seperti itu. Makanya dinaikannya suku bunga tentu menjadi hal yang negatif kepada saham-saham teknologi. Oke, berarti ini jadi Mm-mm. sentimen negatif ya, kenaikan Iya. suku bunga ini. Gitu. Mm-mm. Dan tadi juga Mas, gimana nih? Kan udah ada view-nya nih untuk sektor teknologi habis Lebaran itu akan sideways ya. Iya. Investor bisa ya lihat energi atau banking ya yang Mm-mm. masih mendorong kenaikan IHSG gitu. Kalau misalnya sektor telekomunikasi gimana nih Mas untuk ke depannya? Kan apalagi minggu kemarin tuh Indosat sama Excel kenaikan harga lumayan ya seperti itu. Mm. Apakah nanti sehabis Lebaran boleh nih diintip-intip bisa kasih cuan nih kan sektor Iya. telekomunikasi? Jadi ya kemarin kita bisa lihat tuh sektor telekomunikasi tuh lumayan lagi trending juga ya. Seperti kemarin ISAT, ada juga dengan Excel, ada juga yang naik itu itu lumayan pelan-pelan Mitratel, Tower, Tebik juga sempat tuh trennya bagus. Nah, kita bisa melihat jika sektor telekomunikasi ini saya pikir itu tetap akan diminati oleh para investor. Karena ya pertama kalau untuk jangka panjangnya itu sektor telekomunikasi itu prospeknya sangat bagus. Kita bisa melihat tren data traffic di Indonesia itu meningkat
meningkat makin hari demi hari. Nah, dulu kan kalau beli pulsa kuota kan cuman 5 giga aja udah cukup ya untuk sebulan ya. Sekarang kan udah Hmm, nggak cukup untuk 5 giga doang. Beli minimal 50 iya. giga lah, 50 giga aja suka habis setengah bulan kan. Ya, kita bisa melihat emang kenaikan data traffic ini semakin meningkat dan hal ini tentu menjadi sentimen yang positif kepada para investor, terutama investor yang memegang saham-saham telekomunikasi. Nah, kita bisa melihat juga secara jangka panjangnya itu emang kenaikan data traffic ini diikuti juga dengan kenaikan data yield yang artinya itu penurunan data yield yang artinya itu harga rupiah per gigabyte-nya itu menurun. Soalnya kalau konstan atau naik ya tambah mahal. Soalnya dulu kan 5 gigabyte aja 50.000 misalkan contohnya. Sekarang kan 50.000 kita bisa dapat 20 gigabyte gitu. Nah, hal ini juga dikarenakan demand yang tinggi. Manusia itu semakin banyak butuh data, apalagi imbas dari pandemi, orang jadi Zoom call, jadi video call yang pasti kan membutuhkan banyak kuota ya. Nah, jadi ya ini demand di sektor telco ini pasti akan selalu ada, karena ini orang-orang tergantung dengan ini. Sekarang aja kita kalau mau invest di saham, udah nggak usah telepon sales, udah sekarang itu udah tinggal pakai aplikasi aja, pencet-pencet, pakai Iya. internet, klik 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 klik, udah langsung kan. Itu tentu membutuhkan data juga. Kita nggak bisa investasi kalau nggak ada data. Nah, makanya itu demand-nya akan selalu ada, jadi tidak mungkin tergusur. Nah, seterusnya itu di sektor telekomunikasi itu mereka itu seperti itu tidak terpengaruh dengan corona, malah dengan COVID ini mereka itu malah tambah untung. Jadi ini kita bisa lihat secara tren jangka jauhnya itu emang keuangan emiten-emiten sektor telekomunikasi itu emang terus meningkat, terus membaik. Nah, kita bisa lihat juga contohnya dari evaluasi EV/EBITDA-nya. Nah, di sektor telco sendiri di Indonesia, kita ngomong secara domestik ya, EV/EBITDA Indonesia itu masih jauh lebih kecil daripada EV/EBITDA di sektor telekomunikasi di luar negeri. Contohnya di Amerika yang paling besar itu American Tower ya. Dan kita bisa melihat sektor di Indonesia itu EV/EBITDA itu masih jauh lebih kecil, cuman sekitar 10-an, 11, 15 kali, 14 kali. Nah, gitu. Jadi ini hal ini menunjukkan jika Indonesia itu sebenarnya di bagian sektor telekomunikasi itu masih lumayan cenderung murah dengan prospek yang dengan potensi yang sangat besar ke depannya. Jadi ini telekomunikasi patut nih untuk diawasin nih, apalagi untuk kalau dipantau untuk jangka panjang, untuk jangka menengah, bahkan jangka pendek pun telekomunikasi selama ada story yang bagus itu akan mampu memberikan profit kepada para investor. Nah, kita juga bisa lihat juga ya, terakhirin dengan di emiten-emiten telekomunikasi itu yang terus berekspansi. Contohnya itu ada Tri dan Indosat yang ada perakuisisian antara Tri dan Indosat, ada juga akuisisi Excel dan Link, Tower dan SUPR, yang tentu hal ini menjadi hal yang menarik pada para investor, ya kan, dikarenakan artinya itu mereka itu pengen ekspansi seperti contohnya itu di bagian jaringan, di jumlah menara, mereka itu menambah kompetisi, karena seperti kita tahu kan di telekomunikasi yang paling besar itu emitennya itu Telkom ya. Telkom itu memiliki pangsa pasar di atas 50%, 50-an persen. Jadi dengan pengakuisisian ini tentu menjadi memunculkan kompetisi yang sehat ya antara para emiten-emiten di sektor ini. Dan juga ada juga kemarin itu pas bulan November ada IPO Mitratel yang menunjukkan kalau emiten di sektor ini itu memang sedang lagi berkembang, lagi berekspansi. Jadinya ini patut ya untuk dipantau untuk kedepannya. Oke, jadi Mas walaupun sekarang ada itu ya, transisi lagi ya, karena pandemi telah membaik ya, gitu dari online ke offline, sebagian gitu, eh, demand-nya untuk traffic data telco juga masih terjaga ya, walaupun Iya. udah begini, karena memang kan sekarang gaya hidup ya, internet itu jadi gaya hidup. Biasanya Hmm. dulu internet cuma buat WhatsAppan, sekarang udah buat buka Instagram, buka online trading gitu ya, nonton Iya. Netflix atau nonton YouTube. Jadi memang untuk kedepannya, apalagi teknologi makin maju ya, telekomunikasi ini itu ya akan Hmm. semakin bertumbuh ke depannya gitu ya. Kan jadi masyarakat nanti akan lagi ke online gitu, lebih nyaman ke online kan gitu daripada belanja offline misalnya gitu. Jadi Iya. kan itu membutuhkan data internet. Nah, Mas kalau ngelihat sendiri gimana ya?
kan pertumbuhan internet di Indonesia belum merata ya, mungkin di daerah-daerah gitu masih internet masih kurang ya. Nah, itu gimana sih Mas untuk sektor telekomunikasi itu jadi peluang apa jadi beban ya? Karena kan kalau misalnya harus pembangunan ke daerah-daerah terpencil kan harus ngebangun tower-tower lagi kan. Nah, Mm-mm. tower-tower itu kan bebannya tinggi gitu ya, cost-nya gitu. Atau ini jadi peluang karena nanti kan semakin banyak yang melek teknologi gitu, jadi orang-orang jadi pakai smartphone, kebutuhan internet meningkat gitu. Gimana tuh Mas view-nya untuk kedepannya? Iya. Jadi kita bisa melihat emang sekarang itu sektor telekomunikasi ini lagi gancer banget untuk berekspansi. Nah, salah satu tujuan yang mereka itu para emiten seperti contohnya itu Excel dengan Linknet atau juga dengan Tower yang super itu mengakuisisi. Itu tujuannya untuk mengekspansi menara mereka. Jadi jumlah menara mereka itu pasti tentunya tambah banyak dong. Gara-gara dua emiten jadi satu emiten, tentu ya jumlah menara akan semakin banyak, mereka itu coverage semakin semakin besar. Dan juga ada lagi dengan mitra tel yang mengakuisisi tower-tower Telkom, apalagi yang kita tahu Telkom itu memiliki towernya itu paling tersebar di seluruh Indonesia ya, yang dimana yang lainnya itu seperti untuk Friend, ya Friend itu cuma memiliki tower di Jawa dan Bali. Nah, ada juga dengan Excel yang masih terfokus pada Jawa, Bali, dan Sumatera, dan beberapa daerah di Kalimantan. Nah, jadi itu apalagi dengan pembangunan ibu kota baru ya di Kalimantan, ini tentu akan menjadi sebuah opportunity untuk para sektor telekomunikasi untuk berekspansi, dan tapi bukan hanya untuk di Kalimantan saja, tapi untuk seluruh Pulau Jawa. Karena kita bisa melihat kebutuhan data demand di Indonesia itu semakin meningkat hari demi hari. Nah, kita bisa lihat data traffic kita ini meningkat 5 kali lipat. Dan semua orang butuh internet sekarang. Orang mau, misalkan kita lagi ada mau ngadu apa-apa, misalkan ngadu jalanan rusak atau apa, sekarang udah pakai aplikasi. Kalau di Jakarta pakai Jaki kan, untuk mengadu apa-apa. Iya, Udah nggak sudah usah ke online. kantor camat, kantor lurah, ya kan? Jadinya itu emang Sudah online kebutuhan ya. data demand itu semakin tinggi. Nah, pagi dengan Indonesia kan sekarang lagi era Indonesia 4.0 ya, industri 4.0. Nah, tentu kan ini kan mencakup teknologi juga. Jadi kan teknologi bergantung erat dengan telekomunikasi. Nggak akan ada data, nggak akan teknologi kalau nggak ada data. Mau itu mah balik ke zaman dulu aja, internet aja itu kayak komputer aja itu membutuhkan data, membutuhkan internet. Walaupun dulu masih jarang, langka, tapi kan membutuhkan itu untuk ya untuk mampu beroperasi secara optimal. Nah, dengan berkembangnya sektor telekomunikasi ini ke seluruh Indonesia, akhirnya ini akan menjadi sebuah prospek yang sangat menjanjikan pada sektor-sektor telekomunikasi. Dan terakhir ada juga ya, telekomunikasi sekarang lagi booming dengan 5G, ya kan? Kita bisa melihat 5G itu udah mulai diuji coba kan, ada di beberapa daerah di Jakarta, ada juga di Mandalika, ya gitu. Ada juga beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti di Semarang, Surabaya, seperti itu. Jadinya itu ya telekomunikasi, sektor telekomunikasi ini tentu memiliki, ya ceritanya itu menarik banget lah untuk diikuti. Karena itu ya mereka itu memiliki uh, apa ya, memiliki cerita-cerita yang sebenarnya itu kalau untuk saham-saham teknologi disimpan tuh jangka panjang 10 tahun 15 tahun tuh oke banget nih menurut aku. Soalnya apalagi beberapa emiten ini membagikan dividen juga kan, tentunya kita kan pasti kan ya bagi investor kan pasti kan mau juga mendapat dividen dong, nggak cuma dari capital gain doang. Nah, kita bisa lihat kemarin ISAT kan membagikan dividennya lumayan gede, ada juga dengan Telkom yang rutin membagikan dividen, dan ada lagi yang baru ini Mitratel membagikan dividen juga. Nah, itu yang memberikan suatu hal yang menarik pada sektor ini. Oke. Nah, Mas, Mm-mm. kan ini hari terakhir bursa ya sebelum kita libur Lebaran. Nah, tentu Mm-mm. nanti kita Lebaran gitu ya. Ini gimana nih, Mas? Momen Lebaran ini jadi sentimen positif jangka pendek untuk sektor tekno nggak? Karena telekomunikasi nggak? Karena Mm. kan itu ya, kita mungkin nanti video call sama keluarga jauh gitu, silaturahmi gitu. Ya, Apakah seminggu 2 minggu ke depan itu akan jadi itu ya, apa kesempatan untuk sektor ini telekomunikasi ini meraih cuan gitu karena akan adanya tinggi ya naik naik ya. ya permintaan Mm. traffic data gitu karena silaturahmi. Gimana nih Mas view-nya?